Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas B, dengan anggota Alika Salsabila, Evi Ditiara, dan juga Latisha Haifa, yang pada video kali ini akan menjelaskan tugas akhir statistika 2. Metode ujinya adalah metode uji parametrik saling bebas dengan judul skripsi, studi komparatif prestasi belajar pendidikan agama Islam atau PAI, siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS pada SMA Ma'arif NU 5 Probolinggo, Lampung Timur. Untuk uraian masalahnya, materi agama Islam ini diterima oleh lulusan MTS dan juga lulusan SMP itu berbeda, sehingga siswa yang berasal dari SMP ini harus belajar lebih giat lagi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 pada SMA Ma'arif NU 5 Probolinggo, Lampung Timur. Untuk variabel dan metodenya, variabelnya menggunakan variabel rasio, dengan variabel bebas ke-1 adalah prestasi belajar siswa lulusan SMP, dan yang kedua adalah prestasi belajar siswa dengan lulusan MTS. Metode yang digunakannya, yang pertama, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan juga interview. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, metode analisisnya itu menggunakan komparasional, dan metode ujinya menggunakan parametrik saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena di antara MTS dan juga SMP itu tidak memiliki hubungan. Populasi dan juga sampelnya, populasi itu terdapat 225 siswa yang terdiri dari 89 lulusan SMP dan 136 lulusan MTS. Untuk sampelnya mengambil 60 dari 225. Hipotesisnya, adanya perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa lulusan SMP dan juga siswa lulusan MTS pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Ma'arif NU 5 Probolinggo. Di sini kami menggunakan histogram. Berikut adalah histogram hasil belajar siswa SMP. Berdasarkan histogram dari hasil belajar siswa SMP, dapat disimpulkan bahwa datanya adalah left skew distribution atau negative skew atau left tail, sehingga didapatkan bahwa nilai min lebih kecil dibandingkan nilai median dan modus. Selanjutnya, histogram hasil belajar siswa MTS. Berdasarkan histogram dari hasil belajar siswa MTS, dapat disimpulkan bahwa datanya adalah right skew distribution atau positive skew atau right tail, atau proporsi pengukuran yang lebih besar terletak di sebelah kanan puncak, sehingga didapatkan bahwa nilai mean lebih kecil dibandingkan nilai median dan modus. Analisis statistiknya, di sini ada analisis dari SMP dan juga MTS. Ada mean, ada standar error, median, mode, standar deviasi, dan lain sebagainya. Langkah pertama yaitu kita menguji uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langkah uji normalitas itu yang pertama ada hipotesis, yang kedua ada taraf arti, selanjutnya statistik uji, dan juga kriteria uji serta kesimpulan. Hipotesis dan juga taraf artinya, kedua data tersebut berhipotesis H0-nya adalah data berdistribusi normal dan juga H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Untuk taraf arti dan juga ukuran sampelnya, taraf signifikansinya atau alfanya sebesar 5% dan juga sampelnya 30 SMP dan 30 MTS. Nah, langkah selanjutnya itu masuk ke website Social Science Statistik, pencet kalkulator, dan juga pencet yang The Kolmogorov-Smirnov Test of Normality. Pencet Align New Tape. Selanjutnya, kopikan data dari SMP dan juga MTS. Yang pertama dikopikan adalah data SMP. Kopikan data, lalu pencet Calculate. Setelah itu, kita lihat ke bawah dan hasilnya adalah statistik ujinya sebesar 0,09537 dan juga p-value-nya sebesar 0,92379. Selanjutnya dituliskan ke Excel. Jangan lupa untuk dituliskan H0, H1 dan juga alfanya. Nah, setelah itu dituliskan statistik uji dan juga p-value-nya. Dan karena nilai p-value ini lebih dari taraf signifikansinya, maka H0 diterima. Artinya data prestasi belajar siswa yang lulusan SMP itu berdistribusi normal. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama untuk uji normalitas pada MTS. Nah, dikopikan dulu datanya, setelah itu di-paste di website yang tadi. Setelah itu pencet calculate. Nah, statistik ujinya yaitu sebesar 0,14968 dan juga p-value-nya sebesar 0,46759. Setelah itu, lakukan langkah yang sama seperti tadi, dituliskan ke dalam Excel. Nah, karena nilai p-value ini juga sama lebih besar daripada
taraf signifikansinya, maka H0 pun diterima. Artinya, data prestasi belajar siswa yang berasal dari MTS itu berdistribusi normal. Kesimpulannya adalah data prestasi belajar siswa yang berasal dari SMP maupun MTS, keduanya berdistribusi normal. Selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas varians. Di sini kita menggunakan Levin Test of Homogeneity of Variance Calculator. H0 adalah varians kedua kelompok homogen, dan untuk H1 varians kedua kelompok tidak homogen atau heterogen. Untuk taraf arti dan ukuran sampel, alfanya adalah 5% atau 0,05 dan n-nya adalah 30. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Di sini sudah ada 2 data dan sekarang masuk ke web Social Science Statistic, dan di sini kita pilih Levin Test of Homogeneity of Variance Calculator. Kita langsung saja memasukkan datanya satu persatu. Di sini untuk sampel untuk kelompok yang pertama, kemudian kopikan juga data untuk kelompok yang kedua. Setelah itu kita pencet calculate. Hasil dari F rasionya itu adalah 17,20847. Kemudian untuk p-value-nya itu adalah 0,000111. Hasil dari F ratio adalah 17,20847 dan hasil dari p-value adalah 0,000111. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. P-value adalah 0,000111 sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah hasil dari p-value lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,000111 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya varians kedua kelompok tidak homogen atau bisa disebut dengan heterogen. Selanjutnya yaitu menguji dua rata-rata. Yang pertama dalam pengujian dua rata-rata, langkah yang harus dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Berdasarkan data dari skripsi yang kami ambil, maka H0-nya itu tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa SMP dengan siswa lulusan MTS pada mata pelajaran PAI, dan H1-nya yaitu ada perbedaan prestasi belajar antara siswa lulusan SMP dengan lulusan MTS pada mata pelajaran PAI. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikan yang dilakukan 0,05. Dan langkah ketiga yaitu menentukan statistik uji atau t-value. Maka langkah yang harus dilakukan yang pertama membuka social science statistik, lalu mencet tes calculator for two independent means. Kami menggunakan tes calculator for two independent means ini karena data yang kami gunakan yaitu berdistribusi normal dan juga kedua data ini saling bebas atau tidak saling berhubungan. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengcopy data yang dimiliki pada kolom social science statistik. Karena tadi signifikan levelnya yaitu 5%, maka di sini centang 0,05. Lalu karena deskripsi ini hanya ingin menentukan apakah ada perbedaan atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat dua sisi atau two-tail. Lalu calculate T and P values. Maka ini hasilnya didapatkan T value-nya minus 3,9 dan P value-nya yaitu 0,00024. Langkah keempat yaitu menentukan kriteria uji di mana tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa dan terima H0 jika p-value lebih besar dari alfa. Karena berdasarkan hasil yang kami peroleh di sini p-value lebih kecil dari alfa, yaitu p-value senilai 0,00024 lebih kecil dibandingkan 0,05, maka kesimpulannya tolak H0 dan terima H1, di mana H1 ini ada perbedaan prestasi belajar siswa antara lulusan SMP dengan lulusan MTS pada mata pelajaran PAI. Sehingga kesimpulan dari data yang kami gunakan ini yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan MTS pada mata pelajaran PAI di SMA 5 Purbolinggo. Sekian analisis dari yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.